Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dosen dan rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Ingrid Setia Rizky, NIM 22101033. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-11, saya dan rekan saya, Dedi Hartadi, akan mempresentasikan materi tentang perilaku dan voting atau golongan putih. Latar belakang masalah. Pemilihan umum atau pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia, pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya masuk kepada pengertian non-voting atau golongan putih. Non-voting atau golongan putih merujuk pada pemilih yang tidak memberikan suara pada pemilihan umum atau suatu keputusan. Golongan ini dapat mencerminkan ketidakpuasan, ketidaktertarikan, atau keputusan untuk tidak memilih di antara pilihan yang ada. Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemakarsa sikap untuk tidak memilih itu antara lain Arif Budiman, Julius Usman, dan almarhum Imam Malujo Sumali. Sejarah munculnya non-voting atau golongan putih di Indonesia. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstitusi. Pemilu 1955 adalah pemilu yang dianggap paling demokratis pertama kali diadakan di Indonesia. Pada saat itu, rakyat bergairah untuk berperan serta dalam mensukseskan pemilu tersebut. Kemungkinan pada saat itu belum ada fenomena golongan putih, walaupun mungkin ada, tidak terdengar suaranya. Para pelopor golput adalah para aktivis Angkatan 66, diantaranya Arif Budiman, Marsilam Simanjuntak, Julius Usman, Imam Waluyo, dan juga Adnan Buyung Nasution. Yang kemudian gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, serta Solo. Kemudian kategori perilaku non-voting atau golongan putih. Golput terpilah ke dalam 3 kategori besar, yaitu teknis, politis, dan ideologis. Golput teknis terdiri dari 3 kelompok, yaitu mereka yang berhalangan hadir, pemilik suara tidak sah karena keliru mencoblos, dan yang ketiga yang tak tahu apa yang dimau. Golput politis terdiri atas beberapa kelompok, antara lain tidak punya pilihan, tidak percaya formalisme, sekalipun bersahabat dengan elitisme. Golput ideologis, baik dari sayap kanan maupun sayap kiri. Bagi mereka, golput bukan hanya sekadar keyakinan ideologis. Kemudian, bentuk perilaku non-voting atau golongan putih. Golput pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, orang tidak menghadiri TPS sebagai aksi protes terhadap Kemudian bentuk perilaku non-voting atau golongan putih. Golput pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, orang yang tidak menghadiri TPS sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Yang kedua, orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari 1 gambar. Yang ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini, perilaku golput adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berkembang. Yang keempat, yaitu orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku non-voting dalam kurung golongan putih. Faktor fisiologis. Penjelasan golput dari faktor fisiologis pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Yang kedua, faktor sistem politik. Menjelaskan ada hubungan antara sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh pada persentase kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dalam bilik suara. Yang ketiga, faktor kepercayaan politik. Pada literatur ilmu politik, konsep kepercayaan oleh para ahli banyak digunakan untuk menjelaskan
tidak aktif dan seseorang dalam dunia politik. Tujuan non voting golongan putih. Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Sebagian lainnya juga memiliki golput untuk mengutarakan melakukan golput kegusarannya atas perilaku elit politik yang tak sesuai dengan janji-janji saat pemilu. Dan terpenting lagi adalah golput ditunjukkan pada tiadanya amanah dari elit dan pemimpin bangsa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Di sini ada kesimpulan golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus, tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas ditinjau dari faktor sistem politik. Ternyata perilaku non-voting terjadi dan didorong oleh ketidakpuasan non-voter terhadap kinerja pemerintah yang menurut mereka tidak membawa perubahan apa-apa, terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Ditinjau dari faktor kepercayaan politik, maraknya kasus hukum yang melibatkan kepala daerah pada masa terdahulu sehingga masyarakat sudah memiliki penilaian negatif terhadap siapapun calon kandidat yang akan ikut. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.